guys, masih pada di rumah aja kan? Jangan beraktivitas di luar rumah dulu ya, supaya kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Eits, mumpung lagi di rumah aja, yuk kita bahas beberapa informasi tentang pandemi COVID-19 yang banyak beredar sekarang ini. Check it out! Pandemi COVID-19 telah membuat dunia mencekam. Penyebarannya terus meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, sayangnya, penyebaran COVID-19 juga dibarengi dengan informasi yang salah, yang tentunya memicu kesalahpahaman hingga rawan menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Nah, apa saja sih informasi yang beredar di masyarakat? Berikut beserta faktanya. Pernah dengar atau pernah baca nggak di Instagram atau sosial media lainnya? Katanya virus corona menyebar melalui udara atau yang disebut dengan airborne disease. Bahkan ada loh yang bilang virus corona dapat bertahan di udara selama 8 jam. Ih, bener nggak sih? Pada tanggal 28 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa virus penyebab COVID-19 menular melalui droplet yang keluar saat seseorang batuk atau bersin. Droplet ini tidak dapat bertahan lama di udara, namun akan dengan cepat jatuh ke permukaan lantai atau benda lainnya. Seseorang berisiko terinfeksi virus ini jika berada dalam jarak 1 meter dari orang yang terinfeksi atau jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan langsung menyentuh mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk melindungi diri kamu, WHO menyarankan untuk tetap menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan tetap melakukan disinfeksi pada permukaan-permukaan benda yang sering disentuh. Selain itu, kamu juga sebaiknya mencuci tangan secara rutin dan hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Akhir-akhir ini banyak banget nih beredar foto dan video tentang kematian tiba-tiba dan misterius yang sering dikaitkan dengan virus corona. Video viral tersebut memperlihatkan seseorang yang tiba-tiba jatuh tergeletak dan membuat keadaan sekitar menjadi panik. Wah, video-video ini langsung menjadi pembahasan netizen di seluruh dunia. Banyak yang beranggapan bahwa orang-orang yang jatuh merupakan korban virus corona yang mengalami kematian mendadak. Loh, emang bener? Gimana sih faktanya? Tapi sebelum kita lanjut, sebenarnya gimana sih proses infeksi COVID-19? Pada dasarnya, semua orang memiliki resiko yang sama untuk terinfeksi. Coronavirus dapat menyerang individu dengan kondisi imunokompromis dan juga individu normal, bergantung pada paparan jumlah virus. Jumlah paparan virus yang lebih besar dapat langsung menimbulkan gejala meskipun sistem imun tubuh kita masih berfungsi secara normal. Coronavirus merupakan salah satu jenis virus yang dapat menginfeksi saluran pernafasan, meliputi hidung, mulut, tenggorokan, sinus, hingga paru-paru. Virus ini memiliki masa inkubasi selama 14 hari, yaitu sejak awal terpapar virus hingga menimbulkan gejala awal. Pada dasarnya, alveolus harus berada dalam kondisi normal agar tubuh dapat menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, infeksi virus ini akan menyebabkan kerusakan sel parenkim paru dan mencetuskan reaksi inflamasi seperti demam. Jika proses inflamasi terus berlanjut, eksudat akan menumpuk di dalam alveolus hingga menimbulkan gejala batuk dan kesulitan bernapas. Nah, sebagai akibatnya akan terjadi penurunan kadar oksigen di dalam darah. Bahkan pada individu tertentu, penyakit ini bisa mencapai kondisi keparahan tertentu, di mana fungsi organ-organ lain seperti ginjal dan jantung akan turut terganggu. Nah, dari penjelasan tersebut, terbuktikan bahwa kematian mendadak sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi, karena virus ini membutuhkan waktu untuk menimbulkan gejala secara bertahap. Jadi, jangan kayak video-video yang tadi ya, kalau ada orang yang jatuh tiba-tiba, jangan malah dibiarin aja. Mana tahu orang tersebut memang membutuhkan pertolongan kita kan?
Selain itu, masih ada nih informasi lain yang beredar. Katanya, virus corona tidak dapat bertahan di cuaca panas seperti Indonesia. Virus ini sangat sensitif terhadap panas dan mati pada suhu 26-27 derajat Celcius di bawah cahaya matahari. Bahkan ada yang sampai berjemur loh. Apa mungkin iya ya? Faktanya, berdasarkan update data COVID-19 terkini, jumlah penderita COVID-19 di Asia Tenggara terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut tentunya menimbulkan keraguan terhadap klaim ini. Belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa cuaca panas dapat membunuh virus corona. Menurut WHO, sejauh ini transmisi COVID-19 dapat terjadi di seluruh daerah, termasuk daerah dengan iklim panas dan lembab. Bahkan di negara seperti Italia dengan cuaca yang ekstrim, jumlah penderita COVID-19 terus mengalami peningkatan secara dramatis. Selanjutnya, ada info tentang rempah-rempah nih. Katanya, jahe merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya mampu menangkal virus corona. Bahkan, masakan Indonesia yang banyak menggunakan rempah-rempah diyakini mengandung zat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi virus, termasuk virus corona. Wah, hebat banget nih rempah-rempah Indonesia. Terus, gimana sih faktanya? Profesor Khairul Anwar Nidom, seorang peneliti sekaligus guru besar biokimia dan biologi molekuler Universitas Airlangga, melakukan penelitian terhadap kandungan kurkumin yang terdapat pada jahe, kunyit, dan temulawak yang ternyata sangat bermanfaat dalam meningkatkan imunitas seseorang sehingga dapat mencegah berbagai serangan infeksi termasuk infeksi virus. Lebih lanjut, Prof. Nidom juga menjelaskan, pada dasarnya infeksi virus belum ada obatnya. Namun, hal yang dapat kita lakukan adalah melakukan pencegahan sebelum terpapar infeksi virus. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi tanaman obat herbal seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Lalu, bagaimana dengan konsumsi bawang putih yang katanya dapat mencegah infeksi virus corona? Nah, WHO telah mengatakan bahwa bawang putih termasuk makanan yang sehat dan memiliki kandungan yang dapat berfungsi sebagai antimikroba. Namun, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi bawang putih dapat mencegah terjadinya infeksi virus corona. Jadi, gimana nih para millennials? Udah pada paham dong ya? Tenang aja, menjaga imunitas serta kesehatan tubuh udah merupakan langkah yang tepat kok bagi kamu dalam mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Nah, jadi gitu guys, beberapa fakta dan penjelasan dari berbagai informasi mengenai pandemi COVID-19 yang menyebar di masyarakat. Aku, kamu, dan kita semua para millennials harus lebih tanggap nih dengan berbagai informasi yang ada. Jangan sampai kita menyebarkan informasi tanpa sumber yang pasti. Buat kamu para millennials, jangan lupa lindungi dirimu dan orang sekitarmu dengan cara rajin mencuci tangan, konsumsi makanan sehat dan bergizi, dan lakukan physical distancing. Action di rumah aja tidak hanya untuk kamu, tapi juga untuk orang yang kamu cintai. Dan tentunya demi tenaga medis yang berjuang untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, di rumah aja. Thanks for watching. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video-video selanjutnya.